Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusman dari Priodi D3 Tanaman Hortikultura. Dan Bapak Heru akan berbincang-bincang mengenai pertanian dengan Bapak Heru. Baik, pertanyaan pertama saya akan mengajukan kepada Pak Heru, yaitu bulan berapakah petani mulai turun sawah? Bisa dijawab Pak. Terima kasih Adik Rusman, pertanyaannya yang lazim buat kita petani. Biasanya kita awal turun sawah itu di musim hujan atau di musim rendengan itu September atau Oktober awal sampai September akhir, mulai penggarapan persemaian sampai bercocok tanam. Itu kalau curah hujannya memadai, ya itu kalau di musim rendengan. Pertanyaan kedua Pak, biasanya tuh di bulan berapa kah hama biasa datang dan jenis hama, bisa dijelaskan Pak? Kalau masalah hama, kita itu di sini yang artinya yang sering ya, Yang sering terjadi, yang kita alami sebagai petani itu biasanya pertama itu kalau habis menanam itu keong. Oke, itu yang makan padi. Ya, keong yang merah itu yang emas ya, keong emas ya. Ya. Selebihnya itu penggerek batang. Itu biasanya umur 2 bulan. 2 bulan habis tanam ya. Ya. Itu biasanya penggerek batang, atau orang di sini bilang itu ulet batang ya. Ulet batang. Orang Bugis di sini mengatakan ulet batang. Kalau selebihnya itu biasanya juga seperti resek ada, tapi apalagi namanya nih, yang leher yang biasa orang Bugis bilang itu melasa cekong itu. Rasa cekong. Penggerek batang apa namanya nih, yang leher busuk gitu ya. Oh, mati di leher. Ya, itu juga ada kendala. Ada juga ya. itu. Tapi tidak semuanya. Cuma yang per hotspot saja sawah yang ada kena gitu. Tapi kalau biasanya petani di sini memakai racun apa Pak, untuk mengatasi itu semua hamanya? Kalau di sini karena kita ada PPL-nya, ada penyuluh pertanian, yang ada juga yang masalah hama, Anda tahu apa yang namanya itu. Memang kita direkomendasikan pakai racun ini khusus ini. Oh, mungkin setiap hama ada racunnya begitu Pak? Ya, karena tidak semuanya racun sama fungsinya. Ya, jadi kita petani yang mana yang terbaik, yang dianjurkan oleh penyuluh masalah hama ini, itu yang kita pakai. Jelas kita dapat rekomendasi, ini bagus untuk ini karena memang dia khusus untuk ini ya, makanya kita pakai yang begitu. Yang mematikan juga ya? Tidak semuanya tidak mutlak obat apa saja kita pakai, tergantung apa hamanya. Tergantung. Seperti keong kan ada racunnya. Tapi berapa kali Pak? Kalau keong itu berapa kali kita racun baru biasa mati? Biasanya sih satu, kalau tidak terlalu banyak. Iya, kalau biasanya bisa juga 2 kali, paling banyak 2 kali. Udah bisa itu. Sudah bisa lewat itu itu baru pasca mau panen menanam ya. Pasca tanam itu sebelum menanam biasanya disemprot pakai racun keong. Biasanya habis menanam lagi 2 hari atau berapa, supaya itu anakannya tidak dimakan oleh keong-keong lagi yang kecil itu ya. Iya. Semprot lagi ya. Kalau biasanya penggerek batang itu biasanya pakai, ada juga yang nyemprot ya, ada juga pakai radang
Pak Di. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya Pak, kendala apa saja yang dihadapi petani? Wah, kalau berbicara masalah kendala sih mungkin banyak kendalanya kita seorang petani ya. Yang jadi kendala utama kita ini sekarang ini ya, kita tidak melihat ke belakang ya. Ya. Saat ini yang terjadi itu pertama kelangkaan pupuk Kelangkaan. yang sangat dirasakan petani. Yang kedua harga, karena memang harga ada kenaikan dari pemerintah. Melonjak ya Pak? Ya tidak terlalu melonjak juga sih, cuma memang agak langka. Agak langka. Ya, artinya mungkin ada pupuk yang harusnya petani pakai karena memang sudah direkomendasikan oleh pertanian seperti TSP 36, Ponska, urea, bahkan pupuk organik. Biasanya itu pas kita habis menanam itu barang hilang Hilang. Oh, hilang dari pasaran. Nah, dan biasanya juga ada barang cuma kurang. Jadi kita dibatasi oleh penyalur pupuk. Dibatasi. Jadi ada pun juga pupuk yang kita pakai itu tidak sesuai lagi rekomendasi pertanian. Biasanya TSP 36 itu kita butuhkan tidak ada. Padahal padi usianya sudah saatnya begitu. dipupuk untuk ambil anakan kan. Ya. Nah, tapi hilang lagi itu barang. Jadi apa saja yang kita dapat pupuk itulah yang kita pakai. Jadi hasilnya bukan tidak jadi, tapi tidak maksimal. Padinya karena mengingat itu pupuknya tidak sesuai dengan rekomendasi dari pertanian. Saya berterima kasih ya Pak untuk waktunya bincang-bincangnya ini. Mungkin hanya itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.